Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Abel Ardana Simanung Khalid dengan NIM 0525894343, Prodi Sistem Informasi, Universitas Terbuka Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas praktik 1 mata kuliah struktur data, di mana kita diminta untuk membuat beberapa deklarasi variabel dan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Bisa dilihat tugasnya di halaman ini soalnya. Kemudian saya akan melakukannya menggunakan Visual Studio Code. Sebelumnya, untuk mengerjakan project Java itu bisa menggunakan Apache NetBeans, bisa juga menggunakan JetBrains IntelliJ IDEA, kemudian bisa juga menggunakan VS Code. Saya terbiasa menggunakan VS Code, maka pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Visual Studio Code saja, karena di Visual Studio Code juga support bahasa pemrograman Java. Baik, langsung saja kita akan pertama-tama membuka terminal, kemudian kita mengganti direktori menggunakan cd atau change directory ke folder ut struktur data. Kemudian di folder ini kita akan membuat folder baru, yaitu makdir dengan nama tas 1 atau tugas 1. Kemudian kita change directory lagi ke tugas 1. Baik, di sini kita membuka Visual Studio Code-nya dengan menggunakan perintah command line code titik, artinya kita membuka di direktori yang sekarang, yaitu tugas 1. Oke, Visual Studio Code-nya sudah terbuka. Baik, saya merapikan layout-nya dulu. Kemudian untuk terminalnya kita tutup. Di sini kita akan menunggu dulu untuk aktivasi ekstensi Java-nya di bawah sini. Lanjut, kemudian kita membuat file baru dengan nama struktur data tugas 1.java. Nah, pembahasan pemrograman Java. Selanjutnya, Java-nya sedang diaktifasi oleh Visual Studio Code-nya, maka kita akan menunggu beberapa saat. Sementara Java-nya diaktifasi, mungkin kita akan membuat kelas Java-nya terlebih dahulu. Best practice untuk membuat kelas Java yaitu nama kelasnya harus sama dengan nama filenya. Jadi kita ketik di sini public class struktur data tugas 1. Kemudian untuk entry point-nya di bahasa pemrograman Java adalah public static void main, kemudian argumen gs. Nah, ini adalah entry point untuk bahasa pemrograman Java. Nah, bisa dilihat di sini Java-nya sudah ready. Untuk mengeceknya, kita coba untuk melakukan sistem printout, system out dot println. Nah, seperti ini kita menuliskan stringnya, yaitu pengerjaan tugas 1 struktur data. Seperti ini. Kita save terlebih dahulu. Terus di sini ada tombol yang bisa kita klik untuk run programnya. Dia bakalan compiling bahasa Java-nya, kemudian membuka terminalnya dan eksekusi hasil compile Java-nya. Seperti ini. Sini sudah menampilkan pengerjaan tugas 1 struktur data. Kemudian kita lanjut untuk print out. Coba kita jalankan ulang, save terlebih dahulu, kemudian kita run. Oke, sudah tampil seperti ini. Baik, kita lanjut di soal yang pertama. Di sini soal pertama, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Baik, kita lanjut di VS Code-nya. Kita membuat komentar terlebih dahulu. Soal 1, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Oke, untuk pengerjaannya kita tinggal menuliskan tipe datanya integer seperti ini. Langsung nama variabelnya struktur baris, yang dari struktur baris seperti ini. Ini sudah menjadi sebuah variabel. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya, di sini dikatakan the value of the local variable struktur baris is not used, berarti variabel ini tidak pernah digunakan. Untuk menggunakannya, kita tinggal isi variabelnya struktur baris, isi dengan angka 1 seperti ini. Terus kita melakukan sistem out lagi untuk melihat hasilnya di konsol. Concat stringnya menggunakan tanda plus ya. Kita concat lagi dengan /n, menandakan ini adalah enter untuk baris selanjutnya. Baik, kita coba untuk soal pertama ini, kita run.
lalu dieksekusi dan hasilnya adalah soal 1 deklarasi integer baris, hasil struktur barisnya adalah 1 karena kita deklarasinya di sini adalah 1. Coba kita menggunakan 552, lalu kita run kembali programnya, tampilkan 552 seperti yang telah kita deklarasikan atau isikan ke variabel struktur barisnya. Baik, lanjut di soal nomor 2. Di sini buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Kita paste dulu soalnya di sini biar jelas. Untuk membuat string pada Java, mendeklarasikan tipe datanya string seperti ini. Lalu yang diperintahkan dari soalnya adalah membuat string dengan kata baru seperti ini. Yang isinya kita langsung isi deklarasi tipe data string. Harus menggunakan tanda kutip, beda dengan integer seperti ini, dan jangan lupa titik koma. Untuk menampilkan sama seperti tadi, kita jalankan. Soal 2 deklarasi string kata baru, isinya ini adalah deklarasi tipe data string, atau untuk lebih jelasnya kita concat lagi isi string. Baik, sini soal 2 deklarasi string kata baru, isi stringnya deklarasi tipe data string seperti yang diminta oleh soal nomor 2. Baik, untuk soal ketiga, buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisikan angka 07, 10, 23. Untuk pendeklarasian array, sini diminta adalah tipe datanya integer. Jadi kita deklarasikan dulu integer. Untuk array itu tandanya adalah tanda kurung siku ini. Lalu nama variabelnya adalah 4 angka. Ini langsung kita isi angkanya menggunakan kurung kurawal, dan angkanya itu adalah 7, 10, dan 23 seperti itu. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kita melakukan system out lagi. Kemudian untuk menampilkan array-nya, karena sebenarnya menampilkan array di command line itu tidak bisa, jadi kita menggunakan helper dari array Java-nya. Kita menggunakan array toString, ini bawaan dari Java-nya. Tapi sebelumnya kita harus import terlebih dahulu helpernya di bagian atas sebelum pendeklarasian kelasnya. Jadi import Java Pil utility arrays seperti itu. Jadi kita menggunakan arrays titik toString. Jadi argumen yang dibutuhkan adalah objek dari arraynya, yaitu 4 angka seperti ini. Oke, kita eksekusi programnya di terminal, kita run. Isi soal ketiga deklarasi array 4 angka. Isi array 4 angkanya yaitu 7, 10, 20, dan 23. Sini 10 dan 23. Terlanjut, buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka tipe datanya string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi dari baris dan kolom berisi angkanya seperti ini. Baik, kita copy dulu soalnya. Kita menggunakan tipe datanya dulu. Nah, di sini diminta tipe data dari arraynya adalah string. Jadi kita menuliskan string, kemudian diikuti dengan tanda array seperti ini. Namanya adalah angka yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, sama seperti matriks ya, seperti ini. Jadi kita buka dulu untuk isi arraynya, kemudian barisnya, ini baris pertama kita isikan 1, 3. Di sini ada 5, yang lupa titik koma dulu. Oke, ini baru pendeklarasian baris pertama. Kemudian baris kedua kita deklarasi ada 14, kemudian ada di sini 19 dan ada 20 ya. Ya, benar 20. Kemudian selanjutnya ada 20 sudah, 22, ada 27 dan ada 29. Oke. Di sini kita mendapatkan error type mismatch cannot convert from string to string karena yang diminta adalah array 2 dimensi. Berarti kalau kita sebelumnya mendeklarasikan array 1 dimensi, berarti kita mendeklarasikannya satu array segini saja. Untuk array 2 dimensi, maka kita harus membuat seperti ini agar menjadi 2 dimensi. Lanjut, kita akan menampilkannya ke konsol.
Lanjut, sudah tidak ada warning dan error. Oke, di sini bisa dilihat soal 4 deklarasi array 2 dimensi, angka isi arraynya seperti itu. Untuk array 2 dimensi, karena jika kita menggunakan toString saja, maka hasilnya dia masih merender array dari Java-nya. Ada satu utility lagi dari Java untuk convert stringnya, karena ini adalah array 2 dimensi, jadi kita menggunakan div to string. Berarti dia convert bukan hanya di sisi ini, tapi dia bakalan convert ke sampai sisi dimensi keduanya. Kita coba ulang. Nah, kita sudah mendapatkan jadi ini dimensi pertamanya, di dalamnya ada dimensi kedua. Baris pertama 135, baris kedua 14, 19, 20, baris ketiga 22, 27 dan 29. Ini barisnya, kemudian ini kolomnya seperti itu. Oke, lanjut, buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 2, 19, 40, 60 dan 72. Baik. Untuk soal nomor 5, pendeklarasian linked list untuk angka. Cara pendeklarasiannya adalah kita menuliskan linked list dulu, linked list seperti ini. Kemudian tipe datanya di sini karena angka kita langsung saja asumsikan ini adalah integer. Kemudian namanya adalah list angka yang di sini. Seperti ini. Langsung kita buat objek baru, new linked list seperti ini. Baik, isi dari linked listnya dalam sini adalah array ya, arrays, terus sebagai listnya adalah 22, 19, 44, 60 dan 72. Ini kita titik koma dulu. Sudah menjadi link listnya. Untuk menampilkannya, oh iya, jangan lupa untuk menggunakan linked list kita harus selalu import utility dari Java-nya seperti itu. Kita coba running programnya. Nah, kita lihat di sini deklarasi linked list angkanya 22 seperti yang diminta, 22, 19, 44, 60 dan 72. Kita jalankan ulang programnya. Run. Baik, di sini ada tampil deklarasinya, stringnya, array 1 dimensi, 2 dimensi dan linked list. Sekian penjelasan dan pengerjaan tugas 1 saya untuk struktur data. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di tugas kedua. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.